Aduh, negara lagi darurat kebohongan. Wahai orang-orang jujur, bersuaralah kalian. Ini pembohong-pembohong jadi begini karena apa? Orang jujurnya pada diem, pada takut. Orang jujur, orang bersih pada diem, pada takut. Jadinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan ya Rabb, kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, gua awali konten kali ini adalah tentang bagaimana akhirnya terbukti juga kalimat dari sang Imam Habibana Muhammad Rizik bin Hasan bin Syihab mata'anallah bitul hayatih, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, bahwasanya Indonesia memang lagi darurat kebohongan. Ya, lagi darurat kebohongan memang Indonesia nih. Kenapa gua katakan begitu? Lihat nih ya. Ini ada berita yang pertama ini, Jokowi subsidi BBM kita sudah 502 triliun rupiah, negara manapun tak kuat. Kita baca dulu nih ya. Ya. Tanggal 1 Agustus nih, Presiden Jokowi Dodo mengatakan subsidi yang diberikan negara terhadap harga jual bahan bakar minyak sudah mencapai 502 triliun rupiah. Menurut negara manapun di dunia tidak akan sanggup menanggung subsidi BBM sebesar itu. Iya Pak. Iya Pak. Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar. Dari 170 triliun rupiah sekarang sudah menjadi 502 triliun. Negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih kuat. Ini yang perlu kita syukuri, ujar Jokowi dalam acara doa dan zikir kebangsaan dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdeka pada Senin 1 Agustus 2022 malam. Menurut Presiden, subsidi BBM yang begitu besar ini tak lepas dari kondisi dunia yang mengalami musibah beruntun. Pertama, karena pandemi COVID-19 selama sekitar 2,5 tahun yang berdampak terhadap pelemahan ekonomi dunia. Selanjutnya,
Sebelum perekonomian kembali normal, terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Perang ini ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas dunia. Ini alasan-alasannya Pak Jokowi nih. Iya Pak, iya. Gua kadang-kadang ini yang bohong Pak Jokowi atau menterinya yang nggak tahu ya. Ngasih tahunya salah gitu. Soalnya kalau wajah-wajah kayak Pak Jokowi kayaknya nggak bisa bohong gitu. Kayaknya, atau memang kebohongan yang berjamaah, wallahu alam. Kenapa Bapak bilang bohong? Nanti bukan gue yang ngomong nih. Karena ada bukti. Ya. Salah satunya harga jual minyak mentah. Semua negara berada dalam posisi yang sangat sulit dan kita patut bersyukur alhamdulillah kalau bensin di negara lain harganya Rp31.000, Rp32.000. Di Indonesia Pertalite masih harganya Rp7.650. Jelas Jokowi, iya Pak, tapi kan Indonesia ini yang lebih lucu Pak, negara lain nggak punya minyak sendiri, Indonesia punya minyak sendiri tapi beli dari luar, itu lebih lucu lagi Pak. Punya kilang minyak sendiri, punya minyak bumi sendiri, tapi beli minyak dari negara lain, itu kok bisa ya Pak? Adapun selain dihadiri Presiden Jokowi, acara doa dan zikir pada Senin malam juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal dan para ulama serta tokoh lintas agama. Itu ulama hadir di situ semua loh. Wallah mas'ulun, wahai ulama, kalian akan ditanya sama Allah dan Rasulullah. Subsidi BBM berulang kali disinggung Presiden. Di awal Juli Jokowi juga menyebutkan bahwa APBN bisa saja tak lagi bisa menanggung beban subsidi. Jika itu terjadi, menurutnya kenaikan harga BBM kemungkinan dapat terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara. Harga bensin kita masih Rp7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi, ujar Jokowi Kamis 7 Juli 2022. Pada akhir Juni, Jokowi mengingatkan tidak selamanya APBN dan fiskal negara mampu menahan beban subsidi. Mantan wali kota Solo ini kemudian membandingkan harga BBM Indonesia dengan sejumlah negara. Udah Pak, kalau memang nggak sanggup nggak apa-apa Pak, bendera putih aja. Ya kalau memang nggak sanggup sih Pak, itu beritanya masih agak panjang guys. Dan ini juga diamini oleh Menteri Keuangan paling terbaik di dunia dalam urusan Udah. Sri Mulyani pastikan subsidi BBM bengkak lebih dari 502 triliun. Angkanya sama ya, kita baca lagi berita ini. Kalau tadi dari kompas.com, sekarang dari Jawa Post. Ini 25 Agustus 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran kompensasi dan subsidi energi tahun ini akan membengkak lebih dari 502,4 triliun. Ia menyebut ada dua hal yang mendasari, yakni nilai tukar dolar yang tinggi dan kenaikan harga minyak dunia ICP. Nilai tukar dolar saja sudah naik, bukan rupiah, bukan 14.450 lagi, tapi naik di angka 14.750 rupiah. Berarti kan subsidi nambah lagi jadinya, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi 4 DPD RI Kamis 25 Agustus 2022. Naik lagi ya Bu ya? Naik lagi ya Bu? Oh iya Bu. Ia juga menjelaskan kenaikan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap anggaran subsidi BBM ini. Terlebih saat anggaran diajukan pertama ke DPR, asumsi minyak masih di angka $100 per barel. Sementara faktanya per Januari sampai Juli 2022, harga rata-rata ICP, harga minyak dunia itu ya, sebesar $105. Oleh sebab itu kemudian pihaknya menambah 3 kali lipat subsidi yang awalnya 158 triliun menjadi 502 triliun. Iya. Iya Bu Sri. Kami waktu menyampaikan ke DPR untuk menambah anggaran subsidi kita menggunakan asumsi $100 per barel. Sementara Januari sampai dengan Juli ini harga rata-rata dari ICP itu di USD $105 US dollar per barel. Jadi ada beda $5 jelasnya, karena ada beda yang besar inilah maka waktu kami menyampaikan ke DPR waktu itu subsidi hanya dianggarkan sekitar 158 triliun. Jelas sangat tidak cukup, ucapnya. Iya Bu Sri, iya, kita iyain aja dah. Tapi alhamdulillah nih sekarang mulai banyak orang bersuara. Artinya memang darurat kebohongan ini, nggak tahu siapa yang bohong ini. Ini yang bohong siapa? Jokowi kah? Sri Mulyani kah? Atau orang ini nih, siapa nih? Antoni Budiman. Jokowi bohong soal besaran subsidi 502 triliun. Pakar ekonomi Antoni Budiawan, subsidi BBM cuma 11 triliun.
kalau mau menaikkan harga BBM harus transparan, jangan membodohi publik dan membohongi publik. Ini ada pasal pidananya nggak sih ya? Kalau presiden sama menterinya diduga berbohong begini, ada pasal pidananya nggak? Ini bikin kacau senegara loh ini. Ini, waduh, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Ini dilansir portal Islam.id, Jumat 26 Agustus sekarang nih. Pakar ekonomi Antoni Budiawan mengungkap data valid soal subsidi BBM yang oleh pemerintah disebut sangat besar dan membebani negara. Tadi udah ngomong Jokowi sama Sri. Presiden Jokowi mengatakan subsidi yang diberikan negara terhadap harga jual bahan bakar minyak sudah mencapai 502 triliun rupiah. Menurutnya, negara manapun di dunia tak akan sanggup menanggung subsidi BBM sebesar itu. Perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar. Dari 170 triliun rupiah, sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini masih kuat. Ini yang perlu kita syukuri, ujar Jokowi dalam acara doa dan zikir kebangsaan dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdeka pada Senin 1 Agustus 2022 dilansir Kompas. Tadi kita udah baca itu. Namun data besaran subsidi BBM ini dibantah pakar ekonomi Antoni Budiawan saat membahas soal rencana kenaikan harga BBM di acara Indonesia Business Forum yang tayang di TV One Rabu 24 Agustus 2022. Wah, kan? Kalau ada orang yang paham, kebohongan itu kebongkar gitu. Ini ternyata memang nggak cuman kepolisian, sampai presiden sama menteri. Darurat kebohongan nggak sih ini? Nih Saroni anggota Komisi 3 ngeliat nggak nih? Ini kebohongan nggak? Woi DPR, lu lihat presiden ini bohong apa kagak? Jangan diem aja lu DPR. Untuk menaikkan harga BBM atau alokasi subsidi itu adalah hak penuh pemerintah dengan DPR. Nah, bener kan gue? Lanjut. Jadi ini adalah bagian dari kebijakan fiskal. Tapi yang saya mau soroti adalah bahwa komunikasi kepada publik ini harus transparan. Sementara ini dikatakan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM ini mencapai 502 triliun rupiah. Saya tidak menemukan angka itu dalam UU APBN. Yang saya temukan adalah angka 206 triliun rupiah. Katanya di Perpres, peraturan presiden sudah berubah angkanya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Perpres kan tidak bisa mengubah UU. Ini melanggar konstitusi, kata Antoni Budiawan. Iya. Mau apa? Perpres saja, Perpres tentang mandatori itu aja, tentang masalah micin itu aja, melabrak undang-undang kesehatan, Pak. Pemerintah kita ini banyak yang diduga melanggar undang-undang. Cuman rakyatnya diam juga gitu. Ini mudah-mudahan berkat kasus Sambo nih, rakyat makin banyak yang berbicara gitu. Ayolah pejabat, kalian memaksa rakyat untuk taat hukum, taat undang-undang. Kalian sendiri begitu. Ini sampai presidennya. Ini sementara ini yang menggugat presiden tentang kebijakannya baru kami itu di MPR. Di PT UN, kalian nggak tahu ya? Aduh. Antoni Budiawan lantas mengurai besaran subsidi 206 triliun rupiah itu bukan cuma untuk subsidi BBM, bahkan subsidi paling kecil hanya sebesar 11 triliun rupiah. Bahkan subsidi BBM paling kecil hanya sebesar 11 triliun rupiah. Subsidi BBM itu 11 triliun rupiah aja. Dinaikkan sampai 502 triliun. Ngopi Pak Presiden, ngopi Bu Menteri. Waduh. Padahal di dalam subsidi 206 triliun itu 134 triliun itu subsidi energi, di mana subsidi BBM cuma 11 triliun. Yang besar adalah subsidi LPG sebesar 66 triliun dan subsidi listrik 55 triliun. Jadi BBM sendiri subsidinya cuma 11 triliun, ungkap Antoni Budiawan. Aduh, masa sih Indonesia jadi negeri pembohong kan gitu? Enggak kan Pak ya? Ayo rakyat sadar, apa lu? Ya Allah, hari Jumat ini ya Allah buat rakyat Indonesia sadar lah. Bersihkan Indonesia ini dari darurat kebohongan.
Presidennya diduga bohong, Menteri Keuangannya diduga bohong, Ferdi Sambo bohong, kepolisian diduga berbohong, sudah ada kebohongan. Sekarang presidennya sama Menteri Keuangannya baru sekali emang, atau ini udah orang itu apa ya? Nggak mungkin ahli berbohong ya kalau tidak diawali dari kebiasaan-kebiasaan. Ala bisa karena biasa gitu. Apa memang pejabat-pejabat kita ini sudah kebiasaan berbohong? Akhirnya rakyat dibohongin mulu. Ini rakyatnya juga diem-diem baik dibohongi sih ya. Jadi kalau mau dinaikkan harga BBM harus transparan, jangan membodohi publik. Dan menurut saya adalah pembohongan publik karena tidak ada itu subsidi 502 triliun rupiah, tegas Antoni Budiawan. Tidak ada. Tidak ada itu. Subsidi BBM 502 triliun rupiah itu tidak ada. Jangan membodohi rakyat. Jangan membohongi rakyat. Bohong kok jadi hobi nih. Nih sekarang presiden diduga berbohong. Apakah baru sekali? Kalian komentar di bawah. Sri Mulyani itu tuh, menteri. Malah pastikan bengkak. Ya subsidi BBM adanya cuma 11 triliun rupiah BBM. Aduh, negara lagi darurat kebohongan. Wahai orang-orang jujur, bersuaralah kalian. Ini pembohong-pembohong jadi begini karena apa? Orang jujurnya pada diem, pada takut. Orang jujur, orang bersih pada diem, pada takut. Jadinya begitu. Atau mungkin orang jujurnya malah ikut menjilat. Nggak apa-apa dibohongi, yang penting dapat hasil. Gitu ya? Bahaya nih ini bangsa, ya Allah. Bahaya. Udah bahaya guys ya. Udah ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah Indonesia bersih dari para pembohong dan mudah-mudahan orang jujurnya ditambahin berani gitu. Jadi jujur yang berani untuk bersuara gitu. Ayo rakyat bersatu bangkit gitu nah, bersihkan Indonesia. Kemarin masalah Sambo belum selesai, darurat kebohongannya, banyak kebohongan, banyak kasus-kasus tambahan, rekayasa kasus yang dulu. Sekarang ditambahin berita seperti ini. Jokowi ngomong 502 triliun BBM subsidi. Iya kan, subsidi BBM. Sri Mulyani malah lebih pastikan lebih dari 502 triliun. Pastikan lebih dari 502 triliun. Ternyata dibongkar sama Pak Antoni Budiawan segitu. Susah sih ya. Udah kebiasaan bohong kali ya. Nah gitu aja ya guys. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Langsung share, like dah. Share biar rakyat Indonesia pada melek gitu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah. Bohongnya parah. Itu di situ angkanya 11 triliun. Naiknya 502 triliun. Wah. Lebay, alay. Bohongnya alay gitu. Ini yang bohong alay atau rakyatnya memang suka dibohongi sama yang alay-alay? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.